Bapak, perkenalkan nama saya Dr. Pina ya, dokter yang menjaga hari ini. Sebelumnya hari ini yang mau menyampaikan keluhannya Bapak istri atau anaknya? Ini ada anak saya dok. Oh, anaknya kenapa Iya. Pak? Anak saya mau sunat dok. Oke, baik. Sebelum kita ngomong tanya jawab ya mengenai Iya. keluhan serta identitas dari anaknya ya Pak Boleh, ya. Pak. Mohon setuju ya Pak ya. Iya. Sebelumnya nama anaknya siapa Pak? Ainul dok. Ainul usianya berapa Pak? Usianya 8 tahun dok. Oh, 8 tahun. Mau sunat ya Pak hari ini? Iya. Sebelumnya pada saat Ainul berkemih atau tipis gitu Pak, apakah ada demam dan nyeri Pak? Selama ini sih nggak pernah ada sih dok. Nggak ada ya. Oke. Kemudian pada saat berkemih apakah terdapat gelembung pada kemaluannya Pak? Nggak ada sih dok. Nggak ada. Normal aja. Kemudian pada saat kulup di penisnya ditarik, apakah bisa diturunkan kembali Pak? Bisa dok. Bisa. Oke, baik. Sebelumnya apakah pada saat berkemih itu Pak, air kencingnya itu apakah dia melancurnya terlalu ke atas atau terlalu ke bawah Pak? Kayaknya udah masih normal sih dok. Biasa aja dok manjurnya. Biasa aja ya. Oke. Kemudian apakah anaknya pada saat berdarah, darahnya susah berhenti Pak? Enggak sih dok. Normal aja dok. Dok. Biasanya kalau nggak bisa darahnya. Oke baik, jadi yang saya ingin untuk menyampaikan manfaat dari sunat ini ya Pak ya. Jadi anaknya itu kita disunat untuk menjaga kebersihan serta kita juga mencegah adanya penyakit serta infeksi pada kemaluannya ya Pak ya. Nah untuk prosedurnya sendiri itu nanti anaknya akan berbaring di bed. Kemudian jangan lupa untuk melepas celananya terlebih dahulu. Kalau ingin berkemih terlebih dahulu boleh. Nanti kemudian kita akan melakukan pembersihan terlebih dahulu ya Pak ya pada bagian area kemaluannya. Kemudian kita akan melakukan pembiusan agar tidak terasa sakit pada saat dilakukan sunat. Nah setelah dilakukan pembiusan baru kita bisa lakukan pembersihan yang lebih dalam. Kemudian nanti kita akan menggunakan penjepit untuk menjepit pada kulit yang melapisi bagian kemaluannya Pak. Jadi sehingga nanti kita jepit, nanti kita juga setelahnya akan kita gunting ya Pak ya. Itu sudah tidak terasa tidak sakit lagi karena sudah dibius. Nanti setelahnya akan dijahit dan nanti diberikan salep serta diberikan kasa ya Pak ya. Nah itu tuh prosedurnya Pak ya. Tapi kalau ada prosedur di sini ada resikonya Pak. Ada kemungkinan yang pertama namanya kita gunting, kita lakukan prosedur sunat itu ada kemungkinan dia terluka Pak. Kemudian bisa kemungkinan dia terdapat perdarahan serta ada pembengkakan. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut Pak? Itu dok, kalau pendarahan itu bahaya nggak dok? Oh itu enggak Pak, insya Allah karena kita akan meminimalisir perdarahan ya Pak ya. Berarti Pak? Berapa lama sih dok kalau sunat itu biasanya? Insya Allah nggak akan lama sesuai dari anaknya ya. Kalau kooperatif dia bisa cepat Pak. Oke, sudah setuju Pak sama semuanya? Ada yang Setuju, ditanyakan lagi? Cukup, dok. Nanti kita ada formulir untuk persetujuannya Pak ya, mohon ditandatangani. Siap Pak. Sembari kita menunggu anak ya untuk memasukkan kantong kemih, di sini saya akan memperkenalkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama, di sini ada klem, di sini ada klem bengkok, lalu juga di sini ada gunting jaringan dan juga gunting benang. Di sini ada deloder, di sini ada pinset chirurgis dan pinset anatomis. Jadi juga ada spuit. Lalu di sini kita menggunakan benang dan jarum. Untuk benangnya itu plain cut ukuran 3.0 dan juga untuk jarumnya menggunakan jarum taper traumatik. Di sini saya juga ada handscone steril membentukkan lidocaine dan juga di sini ada pivadin iodine. Pivadin iodinnya saya akan tuangkan. Lalu di sini ada duk steril dan juga ada kapas. Saya akan mencuci tangan saya terlebih dahulu. Oke, pertama kita akan pembersihan untuk dari penis pasien. Bersihkan dari sentral ke perifer.
lagi, bersihkan. Bersihkan sampai dengan area skrotum trapeznya. Jika sudah, pasang untuk duk steril. Selanjutnya kita akan melakukan anestesi dan menggunakan lidocaine 3 cc. Kita ring block di bagian pangkal penis dengan menyuntikkan 90 derajat atau tegak lurus sampai menembus ke fascia Bach atau merasakan rasa seperti menusuk kertas. Setelah begitu kita arahkan ke bagian kanan. Kita aspirasi, pastikan tidak ada darah. Lalu kita masukkan 1 cc. Lalu kita arahkan ke bagian arah sebaliknya untuk memblok di bagian nervus. Kita aspirasi kembali, lalu kita suntikan 1 cc. Baik, jika sudah di bagian ring block, kita akan lakukan anestesi di bagian ventral, di bagian yang akan disirkumsisi. Kita aspirasi kembali, lalu kita suntikan 0,5, dan lalu kita aspirasi kembali, lalu kita masukkan lidocaine. Baik, untuk anestesinya ditunggu 2-3 menit. Setelah 2-3 menit, kita tes anestesinya dengan menggunakan ringkas kirurgis. Apakah masih ada rasanya, apakah ada rasa sakit? Apabila sudah rasanya kebas dan tidak berasa, kita akan melakukan prosedur selanjutnya. Selanjutnya kita akan melakukan pembersihan smegma. Jadi untuk percutiumnya ini kita akan singkapkan dulu menggunakan klem bengkok. Baik, apabila percutium sudah disingkapkan, kita akan lakukan pembersihan smegma di bagian gland penis. Menggunakan kasa dan dibantu lidocaine, dibersihkan dari sentral ke perifer. Sampai smegmanya benar-benar bersih. Baik, apabila sudah selesai pemeriksaan smegmanya, percutiumnya kita balikan kembali. Baik, sudah. Selanjutnya kita akan lakukan pengkleman di bagian percutium. Pengkleman dilakukan di jam 6, jam 1, dan jam 11 dengan menggunakan klem bengkok. Yang pertama kita akan lakukan klem di bagian jam 6 terlebih dahulu. Sekitar 2 mm percutiumnya diklem. Selanjutnya di arah jam 1 dan selanjutnya di arah jam 11. Baik, untuk klemnya di 3 titik. Selanjutnya kalau sudah di 3 titik, kita akan lakukan pengkleman dengan klem lurus di jam 12.
selama 30, kita tunggu selama 30 detik. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pembukaan dari jarum dan juga benang. Baik, selanjutnya kita akan melakukan dorsum sisi. Kita akan melakukan pengguntingan di arah jam 12 yang sudah dilakukan klem tadi. Jika sudah, kita akan kontrol perdarahan terlebih dahulu. Dan kita akan lakukan penjahitan terkendali. Baik, selanjutnya kita akan lakukan tindakan sirkumsisi. Kita akan mulai dari sisi kanan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan lakukan yaitu sirkumsisi di sisi satunya. Selanjutnya kita akan lakukan untuk penjahitan terkendali di arah jam 9. Selanjutnya kita akan melakukan pengguntingan frenulum. Kita akan melakukan heading pada frenulum dengan figure of 8.
Baik, selanjutnya kita bersihkan kembali. Baik, setelah itu selanjutnya dengan salep gentamisin kita oleskan. Baik, setelah sudah selanjutnya kita lepaskan untuk steril. Pasangkan perban mengelilingi. Dan yang terakhir ialah butterfly dressing. Baik, sirkumsisi telah selesai. Selanjutnya lepaskan spoon, cuci tangan WHO. Bapak, jadi untuk peminatan anaknya udah selesai ya Pak ya. Jadi karena ini kita baru peminatan, kemungkinan nanti penis anaknya itu akan membengkak dan nyeri. Oleh karena itu mungkin nanti kita akan resepkan untuk anti nyeri dan juga salep antibiotiknya ya Bapak ya. Pastikan jaga kebersihan untuk perban anaknya. Bisa diganti sekitar 1 kali sehari atau saat mulai basah ya Pak ya. Sebelumnya apakah ada Bapak ingin tanyakan kembali? Ini maksudnya ada pantangan kayak nggak boleh makan apa, nggak boleh makan apa gitu nggak sih dok? Untuk anaknya itu nggak ada pantangan, yang pasti harus tetap makan makanan tinggi protein ya kayak ikan, telur dan sejenisnya. Selanjutnya mungkin sekitar 1 minggu kembali kita bisa kembali untuk kontrol ya Pak